Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, masih dengan gua Bro Rangga, masih di acara Suka-Suka Podcast. Bagi yang belum nonton atau yang sudah menonton episode sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Hari ini kita kedatangan seorang pecinta mesin kanan, ya. Salam mesin kanan, yaitu Bro Fatur. Kasih tepuk dong. Dia ini seorang pecinta Vespa dan juga bisa dandanin Vespa orang, alias juga mekanik ya. Oke, Bro Fatur. Oke, deketin dong mic-nya. Nah, coba sebelum kita mulai podcast, kita perkenalan dulu. Nama siapa? Nama Fatur, biasa dipanggil Badrul. Badrun ya. Nah, alamat mana? Pringsewu Lampung. Orang Apa nggak nih? lengkap dong. Jalan Jenderal Sudirman, RT siapa nih? RT RW ya. RT 1 RW 6. RT 1 RW 6 Pringsewu Selatan. Iya. Oke. Kita ke Bro Fatur. Sebelum kita ke arah Vespanya, saya mau coba nanya-nanya dulu secara pribadi. Bro Fatur jomblo atau sudah beristri? Pajang. Lajang ya. Kalau lajang tuh bukan berarti jomblo ya. Kawan-kawan yang ada di rumah, Bro Fatur nih lajang, bukan berarti jomblo. Punya girlfriend ya bahasa Inggrisnya. Punya cewek. Punya. Bucin banget ya. Selain anak Vespa, tapi Bro Fatur nih bucin ya ternyata. Punya pacar. Satu aja lah jangan banyak. So setia juga dia ini ya. Ya, satu di sini, satu di sana, atau satu untuk selamanya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Oke. Di segmen ini kita hadirkan seorang pecinta Vespa. Menurut Anda Vespa itu seperti apa, Bro Fatur? Yang seperti apa nih? Artinya filosofi Vespa menurut Anda. Vespa itu apa? Vespa itu asli cuma kendaraan sih. Vespa itu cuma iya ngerti Vespa itu kendaraan. Tapi kan ada kalau yang sudah cinta dengan Vespa nih. Vespa itu bagi gua segalanya. Atau ada jargon Vespa yang juga pernah gua lihat. Satu Vespa sejuta problema. Itu salah satu bentuk jargon-jargon dari Vespa. Menurut Anda Vespa itu seperti apa? Vespa itu ya itu tadi kayak apa namanya? Ya Kendaraan. Setelah itu kayak di Vespa yang nomor satu persaudaraan sih. persaudaraan. Memang kalau untuk Vespa persaudaraannya kuat ya. Jadi bentuk persaudaraannya tuh seperti apa? Apa ketemu hanya yang bawa Vespa saja, atau dia punya Vespa dulu anak Vespa tapi hari ini nggak punya Vespa, atau gimana persaudaraan yang dimaksud? Persaudaraan yang dimaksud gimana ya? Ya kita kemana gitu, jalan tur, terus ya main lah, masuk acara gitu. Ya kita berangkat pasti gak punya kawan dong. Ya. Ketika kita yang di sana kita punya kawan, kenalan dari mana, dari daerah mana, Jadi kita bisa berteman. gitu ya. Jelas punya saudara lah. Jadi satu Vespa sejuta saudara. Ya, Oh, bukan gitu. problem. Oh, bukan problem ya. Oke. Ini kan yang lagi ngehits nih. Vespa itu lagi ngehits di tahun-tahun 2020. Atau di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah ngehits, cuman rame-ramenya memang di awal-awal tahun 2020 lah, akhir 2019. Kenapa hari ini Vespa bangkit lagi? Ya karena gimana ya, satu barang antik sih. Barang antik. Ya bisa diomong barang antik. Ya. Terus kayak motor lawas lah. Nah, Yang motor tadinya- tua ya? Motor tua yang tadinya apa sih? Rongsok. Enggak, Iya, masalah. yang tadinya booming terus dia apa namanya? Tenggelam. Terus hari ini booming lagi. Booming lagi ya. Tapi ini berbicara Vespanya sendiri. Vespa itu kan identik pasti Vespa dua tak dong. Tapi ada yang 4 tak sekarang ya, ada Matic ya. Tapi yang memang sangat booming hari ini adalah orang beramai-ramai berburu Vespa tua. Bener.
Apa nggak susah memelihara Vespa tua itu? Dibilang susah enggak, dibilang enggak ya susah. Dibilang susah enggak, dibilang enggak susah. Susah sekali ya orang ini. Ribet ya. Iya. Nggak bisa simpel gitu ya, nggak bisa simpel. Kenapa? Dibilang susah enggak, dibilang enggak susah. Berarti medium lah ya. Jadi untuk berburu Vespa tua. Jadi untuk pengalaman Bro Badrun ya, biar lebih akrab. Bro Badrun punya berapa Vespa di rumah? Di rumah punya dua. Punya dua Vespa. Dua Vespa itu tahun Dua atas berapa? nama pemilik aku lah. Milik pribadi ya. Milik pribadi. Punya Vespa tahun berapa aja? Tahun 90 sama 78. Sama 78. Vespa 78. Ini kan Vespa ini kalau orang bilang kalau sudah pecah ban ini sama aja kayak ngedorong kebo lagi tiduran. Iya. Apa memang sangat berat atau gimana Bro Patur? Ya pada dasarnya Vespa gimana ya? Ya bannya ukuran ban dibanding dengan motor yang lain udah jelas jauh beda. Jauh beda ya. Beda. Ukuran ringnya 8 dan 10 ya. Lu buat kendaraan Vespa. Kan kalau buat orang yang nggak tahu nambal ban gitu, bannya bocor nggak bisa. Nggak bisa ya. Tidak semua penguasa udara bisa menambal Vespa. Vespa ini hadir kalau kita lihat biografinya dari Italia. Dari Italia. Vespa itu ada julukannya sebenarnya si lebah. Silakan. Ya, lebah ya. Karena Enrique Piaggio membuat itu dilihat dari sistem lebah. Dan dia membuat itu dari bahan baku pesawat terbang. Berarti sangat istimewa dong. Sangat istimewa ya. Yang ada di Lampung. Paling tua. Usianya Vespa itu ada yang punya usia yang tahun berapa? Banyak sih. Yang paling tua. Setahu Bro Badrun aja yang di Lampung atau di luar Jawa atau di mana gitu. Ada sih tahun 60, terus ya 60-an masih ada sih kalau tahun 60-an. Kayak buat lagi booming-boomingnya sekarang ya tahun 2000-an ada. Tahun Cuma 2000 kalau ada. kayak buat nominal Hmm. masih dominan yang tahun tua ya. Jadi saya mau Bro Badrun bercerita suka duka menjadi anak Vespa. Ya, bukan ya pasti anak emak ya. Dia pasti mau jawab anak emak nih kan. Bukan. Maksud saya menjadi pecinta Vespa. Suka dukanya. Dimulai dari dukanya dulu. Dukanya kayak kita jalan tur lewat misalkan lewat kayak kebun-kebun gitu. Bannya bocor ataupun habis bensin situ duka. Itu berduka ya. Kalau ada trouble di motor itu duka ya. Sangat duka ketika motor itu. Sangat berduka, sangat berduka. Iya. Jadi kalau misalkan itu ya kita wajib berturut berduka cita ya dengan itu ya. Oke, itu Bro Badrun juga katanya bisa modifikasi mesin, bisa memperbaiki mesin. Dalam memperbaiki mesin dukanya apa? Ada kendala di mana yang sulit atau spare partnya susah atau memang spare part ada tapi kok untuk bahan utamanya misalkan ada yang urgent di Vespa tersebut kok susah ditemui atau gimana sulitnya? Kalau kayak buat alat gitu sih dominan ke alatnya. Alatnya susah. Ya, karena ya dibilang susah ya enggak, dibilang enggak ya susah. Nah, kan Bukan karena uripe nggak simpel iki wong iki. Dibilang nggak susah, dibilang susah nggak lagi, keluar lagi bahasa itu ya. Terus karena kayak buat di daerah Pringsewu sendiri ini apa namanya masih bisa dibilang baru beberapa toko yang menjual spare part khusus buat Vespa gitu. Ya ada sebagian yang lengkap cuman kan ya tergantung kendala di mesin Vespanya, Vespa ya. itu apanya kadang Gitu. alatnya ada yang nggak ada mungkin kayak kita dominan buat apa namanya beli di luar online gitu. oh di online ya pesan dulu ya. Tapi masih ada kita Ada beli alatnya, online ya. Ada alatnya ya. Walaupun sekarang dari dealer ya dan motor hanya mengeluarkan Vespa Matic. Tapi masih ada spare partnya untuk yang 2 tak ya. Itu dukanya. Ada lagi nggak dukanya menjadi anak Vespa?
dukanya kadang ada kayak orang yang memandang sebelah mata atau kadang banyak. Jadi gini orangnya. Memandang dengan sebelah Mata. Ah, bukan ya. Memandang kecil anak Vespa. Pandang kecil anak Nah, menyoroti negatif tentang anak-anak Vespa. Tapi anak Vespa itu sebenarnya positif kegiatannya. sebenarnya positif. Tapi orang Ada memandangnya beberapa orang yang melenceng dari arus. oknum lah ya. Ada beberapa Oknum yang memang memanfaatkan acara Vespa untuk kegiatan yang negatif. benar. Ini dukanya. Sukanya apa nih? Sukanya ya bisa kita jalan-jalan, kita motoran, kita tour, kita ketemu kawan di acara. Terus kayak ya bisa kumpul lah bareng-bareng gitu. Bahwasanya Vespa ini nggak sedikit gitu loh. Oh, Vespa itu Walaupun banyak. dari Itali. Tapi yang pecinta di Indonesia nggak kalah Nggak dengan kalah yang ada di jauh Italia. sama Itali. Dan mungkin bisa jadi pecinta di Indonesia mungkin lebih fanatis daripada yang berasal dari negara asalnya ya, Italia. Enrico Piaggio, siapa yang nggak kenal dia ya? Gua gitu loh. Sudah baca referensi dulu sebelum kita hadirkan. Oke, itu suka duka menjadi cah Vespa. Tapi satu lagi, Apa itu? bawa Vespa ceweknya cantik-cantik. Wah. Saya ini ada yang mau saya tanyakan nih. Ada yang mau saya tanyakan gini. Ini kan agak unik ya. Anak Vespa tuh cantik-cantik. Gitu. Kebanyakan anak Vespa kayak laki-laki punya Vespa, walaupun bisa dibilang ya maaf ya Mbak ya. Orangnya jelek, tapi ceweknya cantik gitu. Oh gitu ya. Ceweknya cantik-cantik ya. Ketika ditanyain suka sama lakinya apa gimana? Suka sama Vespanya Mas. Jadi sebenarnya orang tuh Tuh suka dengan Vespanya lah ya. Ya bisa dicontoh ini. Pantesan mungkin ceweknya Bro Badrun ini cantik kali ya, makanya dia ngangkat opini itu. Oke gini. Ini Vespa. Vespa itu kita berbicara wanita, banyak meme yang bertebaran di sosial media. Vespa Matic passwordnya. Iya. Itu Itu salah satunya itu. Contoh. itu salah satunya. mungkin itu yang membuat opini Vespa Matic itu tadi passwordnya apa kira-kira? Vespa Matic passwordnya Yang beli bapaknya, yang make anaknya, yang anaknya, yang sombong, pamer, yang sombong, pacarnya. Itu passwordnya Vespa Matic ya. Oh gitu. Jadi memang untuk Vespa Matic-nya, untuk Vespa 2 taknya juga banyak pecintanya, penggemarnya banyak. Oke, itu tadi suka duka menjadi anak Vespa. Untuk selanjutnya adalah dalam tour. Ada yang tour sampai ke 0 km. Dari Sabang terus tembus ke Merauke. Itu dalam proses jalan itu setahu Bro Badrun. Bro Badrun sudah pernah jalan ke 0 km? belum. Belum pernah, belum sampai ke sana. Ada cita-cita ke sana? Buat sekarang ini belum. Belum ada ya. Mungkin nanti pekan atau kapan mungkin ada. Mau ke 0 km ya, foto di sana ya. Pastinya. Bawa Vespa kesayangannya pasti ya. Bawa pacar nggak? Enggak lah sih. Itu benar nggak sih ke anak Vespa yang jalan dari Sabang ke Merauke itu bisa menghabiskan waktu 1 tahun? Enggak lah. Enggak juga. Enggak. Paling lama berapa bulan? Kalau hitungan standar sih, bervespa lah. Sini ke mana namanya tadi 0 km Sabang kurang lebih ya 2 mingguan lah. 2 minggu nyampe ya? 1 bulan udah lama itu. 1 bulan udah lama. Itu dicampur bannya meledak, mesin meledak, enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi kuat jalan sampai ke Sabang. Ya nyatanya terbukti Nyampe ya? sampai. Sampai ya. Walaupun di jalan kita nggak tahu ada trouble apa lah ya. Ini Ya mungkin yang buat lama itu tadi. yang lama itu tadi kendala di jalan ya. Atau nyari alat susah gitu kan kita nggak tahu. Oke. Untuk Vespa lagi. Ini kita bahas tentang mesin kanan ya. Ada yang pernah saya lihat Vespa itu botol-botol bekas, jerami-jerami. Itu memang gayanya anak Vespa atau ada beberapa kelompok Vespa yang suka dengan model Vespa seperti itu? Nah itu bisa dibilang gimana ya, kayak dia buat seperti itu buat suka-suka
Ya, buat nyari apa ya, sensasi tak. nyari sensasi ya. Ada yang kayak gitu. Terus Atau ada hobi. juga hobi. Hobi Vespa gitu ya. Vespa Kan ekstrim. Vespa ekstrim ya. Kalau di Indonesia, setahu Bro Badrun, ada berapa komunitas yang ada di Indonesia? Oke, sekup kecilnya adalah Pringsewu. Ada berapa komunitas di Pringsewu? Kurang lebih 6. Ada 6. Boleh sebutin salah satunya. Kayak salah satunya Pringsewu, Ah, BIS, SIP, terus VPS, Vakines, terus VPS, Vakines, RSJ, BVP ya. Dan Bro Badrun ada di salah satu komunitas tersebut. Ya, kayak gua sendiri gua ikut di BVP. BVP, Vespa Pringsewu. Brother Vespa Pringsewu, mantap ya. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pastinya Alhamdulillah. untuk merubah image. Ya dong. Untuk merubah image supaya memang anak Vespa itu jangan dipandang sebelah mata. Jadi gini, orang berlomba berburu Vespa tua pasti diperbaiki, direstorasi. Kira-kira untuk merestorasi Vespa menghabiskan dana berapa? Tinggal konsepnya seperti apa? Oke, konsepnya dibuat seperti kembali ke fitrahnya Vespa. Dia buatan dealer begitu ya, ketika sudah jadi rongsok terus direstorasi dan harus menjadi yang original. Habis berapa? Lumayan ini. Enggak lumayan, nominal, kisaran nominal. Kisaran ya hampir 10 lah. 10 jutaan. 10 jutaan. Itu dari nol itu ya? Dari nol ya, Dari nol. dari bahan Bahan sampai ke finishing. Oke. Untuk harga Vespa sekarang lagi meningkat. Semakin tua Vespa, semakin mahal harganya. Benar. Mahal dengan tua, apakah menjamin kualitas barang? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi kualitas barang itu tidak mengganggu jalannya, tidak mengganggu nominal yang ada di situ. Misalkan Vespa termahal. Saya pernah lihat dicek di Instagram. Vespa untuk sekitar tahun 60-an dijual dengan harga 40 sampai 50 juta. Betul tidak itu? Betul ya. Oh, jadi kalau untuk Bro Badrun nih, ke depan untuk komunitas Vespa. Jadi maunya komunitas Vespa ini seperti apa? Dari sudut pandang Bro Badrun. Ya kalau menurut aku sih ya sesama komunitas jangan ada yang namanya apa ya, saling Gesekan. gesekan. Gitu. Jangan saling si Kalau paham. saya sih kita bareng-bareng, atau kita kumpul bareng, terus jalan tur bareng, Happy bareng happy ya. bareng, Gitu ya. kan? Satu sakit semua. Jangan. Ini gimana sebenarnya ya? Jadi satunya senang semua. Ya. Tapi kalau satu Setidaknya kayak satunya lagi galau, satu bisa menghibur gitu. oh lah. gitu. Jadi jangan galau semua gitulah ya. Benar. Intinya begitu. Ini image yang berkembang. Kalau anak Vespa tuh dekat dengan obat-obatan, dekat dengan minuman keras. Betul nggak itu? Enggak juga sih. Nggak juga. Ya, Ada, ada sebagian oknum yang seperti itu. tapi Cuma tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Bahkan ada juga anak Vespa yang religius ya. Ada. Yang ketika tur dia mungkin ibadah dulu atau segala macam gitu ya. Perjalanan paling menyenangkan Bro Badrun kemana? Ke ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Sering San Mori nggak? San Mori. Ya, gitulah. Gitu ya. Sering nongkrong nongki bareng. Kayak nongki ya tetap pasti lah. Pasti ya. Kita bertukar pikiran sama kawan-kawan. Kirain bertukar pasangan. Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya. Tukar pasangan ya jangan. Jangan ya. Bojomu semangatku. Jadi gini, oke, ini kita percepat. Tips memilih Vespa yang benar. Ini buat yang nonton, kalau yang mau beli Vespa, tips-tipsnya seperti apa? Ini untuk pemula. Nah, Pastinya kendaraan harus hidup dong. jadi beli kendaraan harus hidup ya. Pastinya. Harus hidup. Terus kayak Kedua? lebih baiknya kayak Vespa itu buat dokumentasinya lengkap gitu loh. Jadi surat menyurat lengkap. Surat lengkap. Oke, Jadi selanjutnya kayak mau kita tur ataupun apa tidak aman ada kendala gitu. di jalan ya, tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Yang ketiga, Terus apa ya? body keropos atau dilihat bodinya atau didengarkan suara mesinnya atau gimana? Benar.
Ya kayak suara Mesin. nggak pasti juga sih. Nggak Kadang pasti ya. ada yang sehat, ketika kita dapat sehat, ada yang kita dapat perlu restorasi lagi. Proses Nggak pasti. restorasi. Hal paling penting di Vespa itu apa? Yang paling penting di Vespa, punya Ah, Vespa dulu. baru tahu pentingnya di mana. Iya. Ruwet sekali. Sambil minum, sambil minum. Minum. Di studio kita siapin minum. Makan juga nanti tapi ya, jangan makan di sini. Biasa. Sambil ya. rokok boleh. Anak Vespa mah bebas. Iya. Di studio kita bebas tapi sopan ya. Boleh sambil ngudut, tapi jangan latunya jangan dimakan. Oke, itu tadi berkenan dengan Vespa. Juga pendamping yang dibawa pada saat touring ya. Event-event sekelas nasional, adakah event nasional yang bentuknya memang seluruh Vespa se-Indonesia kumpul? Pernah nggak Bro Badrun akan menghadiri atau sudah menghadiri? Sudah pernah Sudah pernah di mana? di waktu itu di Jogja. Di Jogja. Yogyakarta. Itu Vespa apa acara apa itu? Itu yang internasional ada, yang nasional ada. Internasional ada. Asia dia ada. ASEAN Oke. Vespa World, Vespa World, terus Vespa Asia D. ada Vespa Asia juga ya. Di situ kumpul semua dari pecinta Vespa ya. Vespanya jelas macam-macam dong. Pastinya. Di sana ada lelang-lelang Vespa? Ada. Ada lelang Vespa juga. Oke, ini kan Kontes, lelang. kontes juga ada. Perlombaan lomba ada. Kayak lomba ada lah pastinya. Lomba ada ya. Nah, ini kita berbicara lagi ke penikmat Vespa. Identik anak Vespa itu bertato. Benar atau tidak? Enggak juga. Tidak juga. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan juga. Ada yang pakai tato, ada yang enggak ya. Kadang ada yang bersih juga ya. Pecinta Vespa ini dari usia berapa sampai berapa? Relatif. Relatif itu berarti bisa dari kalangan muda dan kalangan tua. Kalau muda, Dan kadang-kadang bisa jalan bareng. pastinya bisa. Bisa jalan bareng ya. Karena di Vespa ini enggak Mandang usia, mandang usia, enggak mandang derajat, derajat. jadi Mau dia orang kaya, kita orang miskin sama aja. sama aja yang Sama-sama mesin kanan. sama-sama mesin kanan. Oke. Makanya ada salam mesin kanan. Kalau yang kiri cukup Matic aja. Kalau Matic kan passwordnya beda ya. Kalau passwordnya Vespa 2 tak, salam mesin kanan. Oke. Ini image yang berkembang lagi. Keluarganya rak ketika Vespa. Ada satu yang macet, pasti ketika pecinta Vespa juga saling tolong menolong, betul nggak itu? Benar. Itu dibetulkan. Dibetulkan kalau ini ya. Jadi ketika ada yang dorong Vespa, ternyata Bro Badrun lewat, ditolong. Habis ditolong, dipukulin. Enggak ya. Jangan dong. Jangan ya. Ditolong, dijamu lah ya. Jamu. Mantap. Itulah istimewanya Vespa. Karena Vespa sejuta juga. Cerita. Sejuta ceritanya ya. Itu suka duka menjadi pecinta Vespa dan juga seorang builder, pembangun Vespa ya. Kata-kata terakhir, artinya gini, bukan kata terakhir, closing statement yang mau disampaikan kepada penonton. Misalkan Vespa adalah bagian daripada kita, atau Vespa seperti apa? Ada jargon tersendiri menurut Anda tentang Vespa? Apa ya? Jargon. Jargon itu motivasi supaya orang yang belum punya Vespa mau punya Vespa. Yang sudah punya Vespa semakin kuat lagi. Pastinya. Terus apa bahasanya? Buat kawan-kawan pecinta Vespa yang ada yang nonton video ini. Ya buat kawan-kawan jangan apa ya? Jangan malu lah, jangan ragu. Jangan ragu ya. Iya. Karena Vespa juga bukan berarti motor tua tapi motor mahal juga dong. Gitu. Sekarang karena Vespa sudah ada harganya. Pastinya. Oke, mungkin itu video kita pada kali ini. Itu tadi kisah ceritanya suka dan duka seorang pecinta Vespa dan juga seorang builder dan juga seorang perestorasi Vespa. Jangan lewatkan episode selanjutnya tetap di Suka-Suka Podcast dengan gua Bro Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.